Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani padi di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu petani semuanya tentang bagaimana meningkatkan bobot gabah. Jadi untuk itu saksikan video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sahabat petani dimanapun berada, menanam padi itu tentu tidak terlepas dari serangan hama dan penyakit. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas tentang serangan daripada penyakit. Serangan penyakit untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, jadi penyakit itu adalah mikroorganisme yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata. Dia bisa terlihat hanya dengan menggunakan alat bantu ya. Kalau dia serangan hama, tentu dia merupakan makroorganisme yang bisa kita lihat. Contohnya adalah ulat, wereng ya, dan lain sebagainya, hama yang terlihat. Ya, kalau penyakit itu tidak terlihat. Tapi dampak daripada serangannya itu sama-sama terlihat dan sangat merugikan ya. Jadi seperti di awal tadi, saya berbagi tentang bagaimana meningkatkan bobot gabah. Jadi, bobot gabah itu diperoleh dari pengisian bulir yang maksimal. Nah, pengisian bulir yang maksimal atau sempurna itu bisa terjadi kalau kondisi tanaman padi itu sehat sampai panen. Contoh sehat itu adalah seperti di gambar ini. Jadi kondisi malai sudah hampir terisi penuh, tapi di sini menunjukkan daun bendera atau daun yang paling terakhir itu masih segar dan hijau. Jadi apa sih peran fungsi daun bendera pada pengisian bulir padi? Jadi sahabat petani sekalian, pengisian bulir padi itu yang mengatur adalah atau yang memasak adalah daun bendera. Nah, kalau daun bendera ini rusak dari serangan misalnya hama, diserang dengan penggulung daun atau diserang dengan penyakit seperti bercak daun ya. Nah, tentu daun ini akan rusak. Nah, kalau daun rusak, maka pengisian bulir padi ini akan terganggu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sahabat petani. Misalkan kalau daun ini rusak kena serangan ulat gulung, misalnya habis separuh, nanti bisa Bapak Ibu buktikan pengisian bulir padi ini akan juga hilang separuh. Biasanya yang paling pangkal ini tidak terisi karena pengisian itu dimulai dari yang paling ujung. Nah, kalau dia terserang bercak atau terserang bercak daun sempit atau bercak coklat ya, tentu nanti pengisian bulir ini dari pangkal-pangkal ini tidak akan terisi sempurna. Nah, kalau ini di padi ini daunnya masih sangat sehat ya. Dengan kondisi umur yang sudah 97 hari ini, daunnya masih utuh. Nah, ini bisa kita lihat di sini dari mulai pangkal ya. Dari pangkal malai ini terisi ya. Ini yang paling ujung ini juga sudah terisi. Nah, ini membuktikan bagaimana peran daripada daun bendera ini untuk pengisian bulir padi ini. Jadi daun ini harus selamat. Ini dari daun ya, harus selamat. Kemudian kita juga harus menyelamatkan juga dari serangan blas leher. Blas leher itu biasanya dia patah di bagian sini ya. Ini terkena serangan jamur gosong sehingga waktu dia baru mengisi beberapa persen di paling ujung sudah patah sehingga mati. Akhirnya bagian malainya tidak terisi penuh. Dan untuk itu teknologi yang saya terapkan di tanaman padi ini menggunakan fungisida dari PT Syngenta, yaitu Amistartop
kemudian skor. Ini untuk fungisida untuk mengatasi jenis jamur atau penyakit ya. Nah, jadi Amis Startup ini berfungsi mengendalikan serangan-serangan penyakit ya pada tanaman padi, di antaranya mengendalikan bercak daun ya, kemudian belas leher. Jadi ini adalah salah satu fungisida yang paling ampuh ya di PT Syngenta, yang paling lumayan. Jadi selain itu, fungisida ini mampu meningkatkan bobot gabah. Nah, bobot gabah itu didapat karena pengisian yang maksimal didukung dengan sehatnya daripada tanaman padi ini. Jadi daunnya sehat, otomatis pengisian bulir padinya pun akan terisi penuh. Dan bulir padinya lebih terlihat lebih montok ya dibanding yang daun benderanya yang rusak. Nah, coba nanti kita akan tunjukkan di tanaman padi yang tidak menggunakan fungisida Amis Startup seperti apa, dan nanti kita akan bandingkan. Kemudian nanti di akhir kita akan tanyai tanggapan kepada pemilik lahannya. Nah, ini adalah tanaman padi perbandingan dari yang menggunakan Amis Startup dan yang tidak menggunakan. Dan ini adalah yang tidak menggunakan. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di video ini. Jadi kondisi daun benderanya sudah pada mengering ya. Padahal pengisian bulir padinya belum sampai ke pangkal. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini ada bagian-bagian bulir yang tidak terisi. Ini akibat apa? Akibat daripada mengeringnya daun bendera yang belum waktunya mengering ya. Di sini ada serangan jamur, kemudian di ujungnya kering. Nah, ini mengakibatkan pengisian bulirnya tidak maksimal. Oke. Seperti itu saja penjelasan saya, dan selanjutnya saya akan langsung wawancarai kepada pemilik lahan, Bapak Marmin. Ya. Baik, sahabat petani seluruh Indonesia yang saya cintai, saat ini saya sudah bersama Bapak Marmin. Bapak Marmin, saya akan tanya-tanya sebentar ini Pak, ya, terkait lahan padi Bapak. Nah, untuk padi Bapak ini untuk di fase generatifnya sudah diaplikasikan fungisida apa saja Pak? Untuk yang pertama kali ya, mulai hamil muda itu saya gunakan skor produk dari Syngenta. Kemudian setelah merata atau 1-2 itu saya mulai keluar malai. Keluar malai. Kemudian saya pakai Amis Startup. Kemudian setelah biah atau merata semua, itu saya pakai Amis Startup yang kedua. Oh gitu Pak ya? Ya. Jadi disemprot 3 kali. Ya, yang pertama di bunting muda ya, pakai skor, betul, ya. Kemudian bunting tuanya pakai Amis Startup, kemudian setelah aplikasi lagi Amis Startup yang kedua, ya, itu setelah biak semua Pak ya, atau keluar malai, ya, semua. Jadi Bapak Marmin ini sudah mengaplikasikan fungisida dari PT Syngenta. Nah, seperti ini hasilnya, rekan-rekan sahabat petani semuanya. Nah, oh ya Pak, untuk tanggapan Bapak Marmin setelah menggunakan fungisida skor serta Amis Startup, menurut Bapak, penilaian Bapak itu seperti apa Pak? Saya sangat puas sekali karena dia dari hasilnya ini ya, dari malai padinya ini berisi penuh dan bobotnya itu lain dengan yang menggunakan produk lain. Kalau produk Syngenta bobotnya dan malai padinya dari ujung sampai ini penuh semua. Jadi ya, pengisiannya menurut Bapak Marmin ini sangat puas ya, rekan-rekan sahabat petani semua. Jadi pengisiannya dari ujung hingga pangkal ini terisi penuh Pak ya? Penuh ya, betul. Jadi
untuk musim selanjutnya ini Bapak kira-kira akan menggunakan lagi nggak Pak? Insya Allah akan menggunakan lagi karena sangat-sangat puas. Oke, jadi itu tadi apa testimoni dari Bapak Marmin. Beliau sangat puas dengan menggunakan fungisida Skor dan Amis Startop di Bunting Tua dan di Piah ya. Jadi Amis Startop, Bapak Ibu sahabat petani semua, jadi Amis Startop itu selain dia bisa meningkatkan pengisian bulir, itu juga dia bisa meningkatkan juga bobotnya atau timbangannya itu lain. Nah, seperti apa nanti timbangannya itu, apakah beda dengan yang diaplikasikan Amis Startup dan tidak? Ikuti terus video selanjutnya. Oke, sahabat petani sekalian, kita coba akan timbang daripada bobot malai padi ini. Di sini sudah ada 3 malai untuk yang diaplikasikan Amis Startup dan ada juga 3 malai untuk yang tidak diaplikasikan menggunakan Amis Startup. Nah, coba kita akan timbang apakah ada selisih dari penggunaan fungisida Amis Startup versus yang tidak menggunakan Amis Startup atau menggunakan fungisida lain. Coba kita akan timbang dulu untuk malai yang kita aplikasikan menggunakan Amis Startup berapa bobotnya. Kita akan on dulu. Oke, jadi yang menggunakan Amis Startup di sini satu perwakilan malai bobotnya adalah 8 gram. Kemudian coba kita timbang lagi malai berikutnya. Malai berikutnya bobotnya adalah 7 gram. Malai yang ketiga bobotnya adalah 7 gram ya. Kemudian selanjutnya kita timbang versus kontrol yang menggunakan fungisida lain. 6 gram ya. Gram. Kemudian 6 gram 5 gram. Nah, ini rupanya bobotnya ini bisa berbeda dengan yang menggunakan Amis Startup. Ternyata pengisian bulir malai dari yang versus tidak menggunakan Amis Startup ini ternyata banyak yang hampa di sini ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi banyak yang tidak terisi. Sedangkan yang menggunakan Amis Startup itu terisi penuh sampai ke pangkalnya ya. Seperti itu. Jadi kalau dapat disimpulkan tadi, kalau kita ambil rata-rata selisih 1 gram lebih per malainya. Nah, tentu ini kalau hanya malai saja ya, tentu tidak signifikan ya kalau hanya satu malai saja. Nah, untuk Bapak Ibu sahabat petani ketahui, jadi kalau setiap malai saja sudah selisih 1 gram lebih, kalau dikalikan 1 hektar berapa malai ya? Itu kalau kita hitung rumpun, itu 1 hektar itu kurang lebihnya kalau luasnya 10.000 meter persegi itu, kalau dengan ukuran jarak tanam itu adalah 25 kali 25, itu kurang lebih nanti bisa dihitung sekitar ada 160.000 rumpun ya. Itu rumpunnya saja sudah 160.000 rumpun. Nah, kalau jumlah malai atau jumlah anakannya kita ambil aja rata-rata ya, misalnya adalah
20 anakan berarti tentu 20 malai dikalikan 160.000 rumpun. Itu tentu ya sangat banyak sekali ya jumlah malai di dalam luasan 1 hektar itu tentu ada sekitar 3 juta malai lebih ya. Nah, kalau dari selisih timbangan tadi jelas di situ ada 1 gram lebih ya selisih dari keterwakilan 3 malai perlakuan AMI Startup dan versus kontrol menggunakan produk lainnya. Nah, tentu kalau kita kalikan 1,5 gram atau 1 gram lebih tadi kita kalikan dengan 3 juta lebih malai, tentu akan terasa sangat jauh ya hasilnya. Nanti silahkan dihitung sendiri sahabat petani sekalian. Tentu akan bedanya itu tentu bukan lagi gram atau kintal tapi melainkan ton ya. Nah itulah terkadang petani itu kurang mencermati pengisian daripada bulir padi ya. Kadang kalau melihat ke sawah bulir padinya sudah merunduk ya sudah bagus, tapi kadang kurang cermat apakah pengisiannya itu penuh atau tidak. Nah itu harus Bapak Ibu petani semua cermati ya, karena itu tentu akan berpengaruh sekali terhadap hasil per hektarnya ya. Nah tentu juga bobot juga tadi ya ada perbedaan ya. Tentu bobot padi yang bagus tentu otomatis kualitas gabahnya pun tentu bagus dan berbobot ya. Nah itu tadi hasil dari timbangan. Ini nanti silahkan Bapak Ibu yang mau mencoba menggunakan teknologi fungisida AMI Startup dari PT Syngenta ini silahkan dicoba di musim selanjutnya ya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga panen padi Bapak Ibu sekalian bisa maksimal untuk kedepannya. Semoga bermanfaat. Bila mana ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.